Akhirnya saya tiba di bekas stasiun Magelang Pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya kembali akan membahas mengenai bekas jalur kereta api Yogyakarta-Ambarawa bagian ke-6. Untuk bagian sebelum-sebelumnya silahkan Anda klik di kolom deskripsi ataupun yang saya sematkan di pojok kanan atas. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai bekas jalur kereta api Yogyakarta Magelang Ambarawa, dikarenakan pada bagian ini saya akan membahas bekas jalur kereta api di sekitar kota Magelang, maka saya akan membahas secara singkat sejarah kota Magelang. Dilansir dari Kompaspedia, kota Magelang adalah sebuah kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berada tepat di tengah-tengah Pulau Jawa. Kota Magelang berada di persilangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang, Magelang, Yogyakarta, dan Purworejo. Kota ini juga berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta, Borobudur, Kopeng, dan dataran tinggi Dieng. Sejak tahun 1810, Magelang yang saat itu masih gabungan antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dipilih oleh orang Inggris sebagai ibu kota kabupaten dengan bupati yang pertama adalah Mas Ngabei Danukromo. Bupati ini pula lah yang kemudian merintis berdirinya kota Magelang. Pada tahun 1818, Magelang dipilih sebagai ibu kota keresidenan kedua. Secara global berdasarkan prasasti Mantiasi, Magelang terbentuk pada hari Sabtu tanggal 11 April tahun 907 Masehi. Awalnya Magelang merupakan sebuah desa perdikan Mantiasi. Kini desa tersebut dikenal dengan Kampung Mateseh di Kelurahan Magelang. Karena letaknya yang sangat strategis tersebut, banyak pihak baik perorangan ataupun swasta ingin membangun jalur kereta api ke kota Magelang, yang pada akhirnya pihak yang menang untuk membangun jalur kereta api ke kota Magelang adalah perusahaan perkeretaapian swasta yang bernama Nederland Indische Spoorwegmaatschappij atau disingkat NIS. Di kota Magelang terdapat 4 buah tempat untuk menaik turunkan penumpang kereta api. Keempat tempat tersebut adalah Stasiun Magelang Pasar, Halte Magelang Alun-Alun, Stasiun Magelang Kota, dan Perhentian Magelang Keramat. Stasiun Magelang Pasar terletak di wilayah Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Posisi dari bekas bangunan Stasiun Magelang Pasar kini kemungkinan di antara Bank BNI, Toko Merak Jaya, Toko Mekarsari, dan sebuah baby shop. Ketika awal dibangun dan beroperasi, bangunan Magelang Pasar sangat sederhana, terbuat dari kayu. Sebutan kala itu adalah sebuah halte yang memiliki 2 buah jalur kereta api. Sekitar tahun 1910, bentuk bangunan stasiun Magelang Pasar diperbesar dan di area kiri kanannya sudah berdiri beberapa bangunan seperti rumah-rumah atau pertokoan, dan di seberang bangunan stasiun dibangun sebuah terminal angkutan jalan raya.
Seiring dengan perkembangan zaman dan naiknya okupansi angkutan penumpang ataupun barang, maka NIS melakukan renovasi ke beberapa stasiun di lintas jalur ini. Bangunan-bangunan dan emplasemen stasiun diperbesar untuk menampung angkutan penumpang ataupun barang. Mulai tanggal 5 Maret tahun 1975, jalur kereta api Yogyakarta-Magelang dihentikan pengoperasiannya. Alasan dihentikan pengoperasian jalur kereta api ini adalah akibat terjadinya bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi sehingga memutus jembatan Kali Kerasak. Alasan lainnya adalah karena kalah bersaing dengan angkutan jalan raya yang pada waktu itu menawarkan kecepatan waktu tempuh. Setelah hampir setahun jalur kereta api Yogyakarta-Magelang ditutup, maka mulai tahun 1976 pemerintah kota Magelang mulai memperlebar jalan-jalan di pusat kota Magelang, sehingga jalur kereta api di jalan-jalan di pusat kota Magelang mulai ditimbun oleh aspal, termasuk bekas jalur kereta api di area stasiun Magelang Pasar. Kini bekas bangunan stasiun sudah menjadi pusat perbelanjaan di Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan bekas emplasemen atau jalur-jalur kereta sudah terkubur oleh Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Raya Pemuda membujur dari selatan ke utara kira-kira sepanjang 800 meter. Dulunya Jalan Pemuda adalah sebuah kawasan pecinan yang mayoritas dihuni oleh warga Tionghoa. Pada era tahun 1960 sampai 1970-an, nuansa Tionghoa di pecinan Magelang begitu kental. Tetapi seiring perkembangan zaman, ketika pemerintah melakukan pelebaran jalan, banyak fasad bangunan Tionghoa yang terpaksa digusur. Hal ini berdampak pula ketika jalur kereta api Yogyakarta-Magelang Ambarawa ditutup, jalan kereta api tersebut diaspal. Foto ini menunjukkan suasana Jalan Pemuda tahun 1906. Tampak di sebelah kanan terdapat percabangan jalur kereta api sebelum memasuki stasiun Magelang Pasar. Di foto tahun 1910 tampak jalur kereta api terlihat jelas menyembul di atas Jalan Pemuda. Posisi sekarang bekas jalur kereta api dan bekas percabangan kemungkinan berada di depan toko-toko ini. Bangunan apotek Sumbing ini adalah saksi bisu kejayaan jalur kereta api Yogyakarta-Magelang Ambarawa. Foto ini menggambarkan suasana Jalan Pemuda tahun 1960-an. Tampak jalur kereta api berada di Jalan Pemuda di samping kelenteng Liong Hokgyo. Akhirnya saya tiba di alun-alun kota Magelang. Dulu di sisi timur alun-alun kota Magelang ini terdapat sebuah perhentian yang bernama Magelang Alun-Alun. Jika melihat peta keluaran tahun 1923, posisi bekas perhentian alun-alun berada di sisi Jalan Ahmad Yani menghadap ke timur. Bentuk bangunan dari perhentian alun-alun sangat kecil, terbuat dari kayu. Posisi antara bangunan perhentian dan jalur kereta api cukup jauh, dipisahkan oleh jalan raya. Foto ini menunjukkan kondisi bekas jalur kereta api Yogyakarta-Magelang Ambarawa di depan alun-alun kota Magelang medio 1950-an. Kondisi terkini bekas jalur kereta api sudah tidak ada, sudah terkena pelebaran Jalan Ahmad Yani. Jalur kereta api Yogyakarta-Magelang Ambarawa tahun 1927. Posisi ini berada di sudut bagian utara dari alun-alun kota Magelang. Jika dilihat di kondisi terkini, posisi bekas jalur kereta api berada di seberang sebuah bank swasta.
Foto tahun 1910 ini menggambarkan jalur kereta api Yogyakarta-Magelang Ambarawa di sekitar perempatan CPM. Tampak di kejauhan sebuah rangkaian kereta api sedang melintas menuju ke arah Magelang Kota. Kini bekas jalur kereta api sudah tidak terlihat karena sudah terkena pelebaran jalan dan ditimbun oleh aspal. Video ini menggambarkan perjalanan kereta api dari arah Ambarawa menuju Yogyakarta. Tetapi karena saya lagi membahas jalur kereta api dari arah sebaliknya, maka pemutaran video ini saya balik. Rangkaian kereta api ini sedang berjalan di wilayah Poncol-Wek. Atau kalau kondisi sekarang, kereta api ini sedang berjalan di Jalan Ahmad Yani, Magelang. Foto tahun 1930 ini menggambarkan jalur kereta api di Poncol-Wek atau Jalan Ahmad Yani. Jika dilihat sekarang, posisi jalur kereta api tersebut adalah di depan atau di sekitar Wisma Diponegoro. Foto lawas ini diambil sekitar tahun 1910. Terlihat di sebelah kiri jalur kereta api berada di Jalan Ahmad Yani di depan Komplek Perindam 4 Diponegoro. Kini bekas jalur kereta api Yogyakarta-Magelang Ambarawa sudah tidak terlihat karena sudah terkena pelebaran jalan dan tertimbun aspal. Akhirnya saya tiba di bekas stasiun Magelang Kota. Stasiun ini terletak di kilometer 46 plus 855 dari Yogyakarta. Berdasarkan peta tahun 1923, emplasemen stasiun Magelang Kota atau warga sekitar menyebutnya Stasiun Kebon Polo cukup luas. Stasiun ini memiliki beberapa rumah dinas, pergudangan, dan sebuah subdepo. Bangunan stasiun Magelang Kota cukup besar, setidaknya dia memiliki 3 buah jalur utama, 2 diantaranya ditutupi oleh atap pelana yang terbuat dari besi. Kini bangunan bekas stasiun Magelang Kota sudah tidak ada, sudah berubah menjadi ruko-ruko di pinggir Jalan Ahmad Yani. Sedangkan bekas emplasemen dan peron-peron jalur kereta api kini sudah menjadi subterminal Kebon Polo Magelang, yang menandakan bahwa dulunya bekas stasiun Magelang Kota posisinya di sini adalah 2 buah bekas rumah dinas di seberang ruko-ruko ini. Jika dilihat di peta tahun 1923, posisi stasiun Magelang Kota agak sejajar atau di tengah-tengah rumah dinas urutan kedua ini. Jadi kalau dilihat di peta zaman sekarang, kalau ditarik lurus, kemungkinan dia di ruko-ruko ini bekas stasiun Magelang Kota. Di tengah-tengah subterminal Kebon Polo terdapat sebuah pergudangan yang cukup besar. Dari waktu ke waktu, bangunan gudang ini mengalami beberapa perubahan sehingga bangunan yang menghadap ke arah barat laut yang dulunya terdapat pintu geser kini sudah tidak ada. Di ujung bagian bangunan yang menghadap ke timur laut dulunya terdapat sebuah kereta api kayu. Dulunya bekas gerbong kereta api yang terbuat dari kayu tersebut mengangkut para penumpang dari Yogyakarta menuju Magelang, Secang hingga ke Ambarawa. Sekitar tahun 2011, bekas kereta kayu tersebut dipindahkan ke Museum Ambarawa. Di sisi sebelah kanan dari bangunan gudang tersebut terdapat sebuah bangunan subdepo stasiun Magelang Kota. Kini bekas bangunan subdepo tersebut sudah tertutup rapat. Kabarnya terakhir menjadi sebuah toilet umum dan tempat menyimpan barang-barang rongsokan. Di belakang
bangunan subdepo ini terdapat sebuah taman kanak-kanak dan di dinding terdapat relief sebuah lokomotif uap. Sedangkan pergudangan yang menghadap ke Jalan Lingkar Magelang atau Jalan Urip Sumoharjo kini sudah menjadi ruko-ruko. Di sebelah timur dari bekas stasiun Magelang Kota, terhalang oleh ruko-ruko, terdapat beberapa buah rumah dinas. Bahkan di salah satu rumah dinas masih tercantum plat DKA. Berdasarkan jadwal kereta api yang diambil dari tahun 1935, jadwal perjalanan kereta api Yogyakarta Magelang dimulai dari stasiun Lempuyangan. Setiap hari ada sekitar 19 jadwal perjalanan menuju ke stasiun Magelang Kota. Jika kita dari Yogyakarta pengen ke Ambarawa, maka harus transit di stasiun Magelang Pasar, Magelang Alun-Alun, Magelang Kota, atau stasiun Secang. Hal ini perlu dilakukan karena kereta api yang start dari stasiun Lempuyangan rutenya adalah menuju ke Temanggung dan berakhir di Parakan. Sedangkan kereta api yang menuju ke Ambarawa mulai diberangkatkan atau stasiun awalnya diberangkatkan dari stasiun Magelang Pasar. Sebagai contoh, jika kita ingin melakukan perjalanan dari stasiun Lempuyangan menuju ke Ambarawa, maka kita terlebih dahulu harus naik kereta api 406 yang berangkat dari Lempuyangan pukul 5:22. Kereta tersebut tiba di stasiun Magelang Kota pukul 7:30. Di stasiun Magelang Kota kita nanti transit dan naik kereta 442 tujuan ke Ambarawa. Kereta 442 start awalnya tidak di stasiun Magelang Pasar, tetapi di stasiun Magelang Kota. Itulah sebabnya kereta ini berkode 450 dan nanti berubah menjadi 442. Pukul 7:42 kereta api jurusan Ambarawa diberangkatkan dari stasiun Magelang Kota.